Hai teman-teman, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini episode dari House at Parkland. Kita bikin recapnya biar teman-teman yang baru ngikutin tahu rangkuman-rangkumannya dari awal sampai sekarang udah 5 bulan. Kalau teman-teman mau tahu lengkapnya, teman-teman bisa langsung ke playlistnya House at Parkland. Habis itu tulis komen yang banyak supaya kita semangat buat ngerjain terus. Selamat menikmati. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita punya episode yang spesial. Gua ngebangun rumah gue sendiri nih. Lokasi tanahnya tuh di situ. Nanti hari ini juga kita mau peletakan batu pertama. Sebenarnya rumah ini itu 19 kali 25. Kalau kita beli tanah di BSD itu ada lebihan tanahnya begini, apalagi nih hook kan. Berubahlah lahan ini menjadi 21 kali 27. Jadi kita belinya tuh sekitar 476 meter, tapi nanti feelingnya ini seperti rumah di tanah 576 lah. Kita lagi sondir tanah nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh ada mesinnya di situ. Itu adalah mesin buat sondir tanah, buat tahu kita mesti bikin pondasi sedalam apa. Nah teman-teman, sekarang setelah disondir, ternyata ini tanahnya itu, tanah kerasnya ada di 10,6 meter dengan tekanan di 200 PSI. Nah hari ini teman-teman kita lagi mau ngukur lahannya, ditemenin sama bapak-bapak dari Sinarmas. Nentuin patoknya, boleh bangun di mana, segala macamnya semua dibantu sama bapak-bapak ini. Di sini nih mulai kita hitung GSB-nya teman-teman. Jadi dari sini tarik sampai ke, nah ini baru kita boleh bangun bangunannya. Jadi kita di proyek ini yang pertama kali harus kita lakuin apa? Pertama itu kita harus nentuin titik untuk si pompanya dulu ya. Di sini ya. Jadi nanti akhirnya pas rumah ini jadi pun, betul, dia gampang di maintenance nih, betul, karena dari depan. Sudah ada di depan. Nah kemarin tuh kita mutusin untuk pakai ekskavator teman-teman. Kenapa mesti pakai ekskavator? Galian kita lumayan dalam, terus kubikasinya juga lumayan besar. Jadi kalau hitung-hitung sama tenaga kerja yang digunain, mendingan kita pakai alat. Lebih cepatnya saving 2 minggu. Kemarin ada teman-teman nanya di YouTube berapa harga sewa ekskavator. Kalau sewa ekskavator itu kita kemarin total 15 juta. 15 juta itu dengan total kerja 50 jam. 50 itu jam. 6 hari. Jadi proyek itu sekarang posisinya lagi mulai ngerakit besi buat pondasi sama buat bikin sluh. Lokasi ini tuh cuma bisa buat beli kafling doang kan teman-teman. Jadi BSD itu ketika kaflingnya udah kebeli baru dia bisa nyambung listrik. Kemarin kita nyambung listrik buat rumah ini tuh sekitar 11.000. Habisnya gede juga, 18 juta men. Iya, cuma kan itu sebenarnya kalau resmi itu di 11 jutaan, cuman karena kita butuh cepet-cepet di 18 kemarin. Kita ketemu masalah baru lagi teman-teman. Jadi di bagian bawah ini tuh berair. Jadi kita mesti sewa pompa sedot supaya kita bisa nyedot airnya baru bisa bikin lantai kerjanya. Kalau teman-teman lihat ini agak rusuh ya, karena kemarin itu pakai ekskavator tentu nggak bisa serapi itu, makanya mesti dirapiin manual. Ini berapa dalamnya? 150 dari sini. Ini 150. Jadi ini posisinya lagi mau siap-siap cor pondasi pakai mobil molen. Nah ini posisinya lihat deh, hujan terus jadi kerendam air terus. Padahal hari Rabu udah mau dicor. Tadinya itu kita mau sewa pompa kayak gitu tuh buat nyedot-nyedotin air ya kan. Akhirnya kita beli. Jadi buat the watering gitu loh. Jadi buat buang airnya. Jadi ini dari air sini nanti dibuang ke satu kotak itu dulu. Nggak bisa langsung buang ke got. Kenapa? Karena kalau langsung kita buang ke got itu, ya kita ngelumpurin got satu komplek ini nggak bagus kan. Takutnya mampet. Jadi hari ini tuh mesti ya datang mobil cor teman-teman. Ini udah disiapin nih pipa 12 inci dipotong bagi 2 nanti buat dari mobil molen biar langsung bisa disebar-sebar. Kalau yang buat taman-taman tuh semua udah dicor manual ya man? Tapi nggak manual juga, ada hitungannya. Jadi untuk mencapai hampir lah K300 lah, atau K300 secara manual, itu membutuhkan berapa? Satu sak semen 40 kilo. Pasir 2 ember. Pasir 2 ember bekas cat. Terus Splitnya 2,5. splitnya 2,5 ember. Air 1/4. Airnya 1/4. Anjir. Pakai apa? Dulux yang gede banget tuh teman-teman. Nah itu pakai itu deh. Yuk. Ah tuh mobil udah datang teman-teman. Oh lihat, kita pakai 3 roda. Pokoknya nih hari ini kita lagi ngecor. 1 kubik itu 900 ribuan. Ini kita pakai 7 kubik jadi sekitar 6,3an. Hari ini buat ngecor pondasi. Coba bayangin teman-teman, jadi di rumah ini tuh pondasinya sampai 50-an titik.
Nah, ini mulai ngecor yang paling belakang nih, terakhir. Ini cor-corannya, teman-teman, buat yang taman bagian belakang. Kalau kita mau pakai polen 3 roda, kita mesen berapa hari sebelumnya? Jadi dari awal kita bikin PO-nya dulu, 3-4 hari sebelumnya. Terus habis itu pas harinya kita ngecor, minimal 1 jam sebelum kita harus infoin ke orang klan. satu mobil ini berapa kubik? Ini satu mobil kita pesen yang 6 kubik. Satu kubiknya berapa duit? Satu kubiknya itu 895. 3 roda. 3 roda. K berapa? K350 NFA. Selamnya plus minus 12. Apaan tuh? Itu kepadatannya. Ini pakai pipa berapa gede? 12, teman-teman. Nah, 12 nih, teman-teman. Itu yang goyang-goyang tuh apaan tuh, Sil? Itu namanya vibrator. Gunanya vibrator apa ya? Untuk biar hasil coran itu merata. Teman-teman harus ingat nih ya, kalau kita mau pakai pipa kayak begini harus benar-benar kokoh nih, karena kan berat nih semen datang tuh. Jadi ini harus benar-benar dikasih perkuatan banget. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih sekarang udah mulai dibikin bekistingnya. Bekistingnya itu pakai batako, teman-teman. Slope-nya itu ukurannya berapa, Bang? Tingginya 40. Tingginya 40. Lebar 25 ya? Lebarnya 25. Oke. Pipanya nggak dapat kemiringan ke depan sama ke samping. Kalau mau minta di bawah slope. Kalau minta di bawah slope. Slope itu nggak boleh ditembus sama pipa, teman-teman. Karena itu akan mengurangi kekuatan strukturnya. Oke, jadi ini kalau misal kita lihat di sini, kita tetap maunya si pipa itu ada di bawah slope. Kalau gitu, ininya cetakannya kita naikin, teman-teman. Jadi kita tambahin satu lagi. Jadi di sini ada 2 batako lagi, ya kan? Jadi kita pasang pipanya dulu. Ininya cetakan yang dinaikin. Nah, kalau cetakannya udah dinaikin, pipanya udah di bawah, baru nanti kita tutup pakai apa? Ya mungkin pasir dulu sedikit, baru peluran jadi tipis. Jadi kita nggak terlalu banyak keluarin duit, karena kan sebenarnya ini cuma buat cetakan. Kemiringan itu harus banget dipikirin, teman-teman, karena kalau misalnya got dari perumahan ini, dia lebih tinggi dari posisi kemiringan dari pipa kita, yang terjadi adalah apa? Banjirnya itu di dalam rumah. Ini kan taman rumah ini tuh di sini kotaknya. Itu tingginya nanti 1,5 meteran, ya kan? Nah, dia seperti tanah yang dipanggungin gitu. Jadi nanti dia tinggi, nanti kita bisa lihat gambarnya. Nah, itu supaya tidak ngancurin pondasi di bawahnya, perlu ada pipa perforated itu yang ngelilingin dari taman ini. Jadi kita udah ngitung kemarin tuh kira-kira kita butuh sekitar 46 meter, tambahin 10% lah. Pemasangan perforated ini nggak langsung taruh-taruh aja nih. Jadi si geotekstilnya ini harus dibuka, terus habis itu dikasih batu split, terus ditaruh di perforatednya, habis itu ditutup lagi. Kenapa? Diselimutin ya? Ya, kayak diselimutin gitu sama si split sama si geotekstilnya. Jadi lagi masang apa nih? Lagi masang Pipa-pipa. pipa, bisa dilihat di sebelah sini. Bedanya yang hijau dan biru apa? Yes. Itu pertanyaannya. Kalau yang hijau itu air hujan, yang biru ini air Pembuangan kotor buangan. hitam. Kalau yang hitam ini 1 tank. nah, berapa in? Kalau buat 4 in. 4 in. Kalau buat itu 3 in. ini Pakai super 4. 1/4. Pakai staffel. Ini wastafel 1/4. Ini 4 in. Iya. Ini 3 in. Itu 3 in. Ini buat floor drain dalam kan? Iya. Nah, kalau buat floor drain luar 4 in tuh. Rumah ini tuh kan modelnya tropis, curah hujannya juga tinggi, teman-teman. Jadi kita buat yang floor drain luar tuh semua pakai 4 inch. Kenapa harus AW, man? Kenapa nggak D? Kalau kita ada yang di bawah tanah itu, teman-teman, itu kan nggak bakal dibuka-buka lagi. Lebih bagus kita pakainya yang udah bagus. Ini teman-teman, jadi sekarang posisinya udah kayak gini. Ini sekarang kita lagi mulai pasang kolom-kolom ya, semuanya. Nah, sekarang yang unik adalah di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kenapa sih ini nggak dicor-cor gitu? Karena kita pengen si kolomnya ini tuh ditaruh dulu di sini, biar dia nyatu tuh. Jadi ketika nanti slope-nya dicor, dia udah nyatu sama ini nih. Jadi bukan stekan. Jadi bener-bener jadi satu kesatuan. Nanti ada wire mesh-nya, nanti wire mesh itu diikat ke slope ini. Jadi nanti pas ngecor ya, bareng-bareng sama si wire mesh-nya. Akhirnya si wire mesh itu ketika ada goyang-goyang gempa gitu, dia menjadi satu kesatuan. Ini posisinya sekarang udah agak enak karena udah kelihatan bentuknya. Jadi hari ini nih udah kelihatan naik semua kolomnya. Posisinya
udah ada wire mesh-nya. Hari Kamis mau ngecor semuanya barengan sama si wire mesh ya. Ketika ada gempa nih, karena semuanya udah ngiket satu sama lain, dia nggak akan ada cracking. Belinda ini kemarin nge-review satu tempat. Yes. Namanya Alo House. Nah, nonton deh di videonya. Nah, di situ dia pakai apa? Gas alam dari pemerintah. Jadi Belinda males pakai tabung gas. Nah, karena udah telanjur kayak begini gimana? Nah, karena posisi shaftnya ada di sini, nah dia kan bersebelahan banget tuh sama nanti dindingnya si garasi itu kan. Tapi karena udah kandung jalan ada wire mesh-nya, berarti kan kita harus bikin pipanya yang bisa ditanam di cor-coran beton. Jadi kita pakainya pipanya pipa besi. Nah, di sini pipa besi itu fungsinya juga buat tetap jadi struktural gitu. Datang 3 roda kita 2 biji buat ngecor ini nih. Jadi ini total berapa kubik hari ini? Hari ini ada 42 kubik. 42 kubik. Berapa mobil? Nah, mobil ini baru 2 datang ya. Nah ini teman-teman, jadi kita bagi 2 tim. Ada di sayap kiri sama ada di sayap kanan sebelah sana tuh. Jadi kalau misalnya kita lagi ngecor itu kadang-kadang ada aja masalahnya. Masalahnya apa, Tam? Kabel rollnya kurang. Cuma ada 1 korslet. Jadi kalau ngecor itu emang ribet teman-teman. Jadi ini kita panggil 2 tim dari proyek kita yang lain. Mandornya 3. Mobil ketiga data. Oke, sekarang posisinya mobil ketiga. Oke, sekarang pakai angkong. Kenapa nggak dari tadi pakai angkong? Karena dia lupa beli. Jadi kalau kita cor 7 kubik, pisaunya harus ada 7 pisau di dalam molemnya. Siapa yang ngecek? Mandor. Jadi kesimpulannya kalau lagi ngecor itu nomor 1 ya, jangan lupa ada angkong. Terus yang kedua, listriknya harus siap. Nomor 3, kalau ada masalah di keadaan-keadaan seperti itu, jangan panik, jangan marah-marah, nggak bagus teman-teman. Kita bawa bercanda aja, tapi kita pikir ke depan, jangan mikir ke belakang. Yang salah ya udah. Namanya di lapangan terbiasa harus mikir ke depan. Kalau nggak ntar jadinya kusut, marah-marah. Nah ini datang lagi nih mobil. Jadi hari ini berapa kubik? 42 kubik, 6 mobil teman-teman. Satu mobilnya berapa? 5,6. 5,6 dikali 6. Banyak ya? Banyak lah, Man. Ini gede banget begini. Kesulitan yang udah terbaca adalah tadi agak kelamaan di angkong ya. Tapi kita pas udah ada angkong, geraknya jadi lebih terarah sekarang. kita ngejar supaya seharian ya. Jadi sehari ini selesai ya? Harusnya selesai. Target gua nggak mau tahu. Ya kalau udah di lapangan lihat aja ya guys. Ya emosi tuh beda lah ya. Naik turun banget. Ini kalau di lapangan teman-teman, kan kita udah bikin saluran gini ya. Nah, bukan berarti kalau misalnya di sini ya udah di sini aja. Contohnya nih, kayak sekarang kita mau ngisi yang bagian sini. Nah, ini kan kejauhan kalau pakai tenaga manusia. Jadi kita ada tambahin ke sini gitu. Oke, tambahin situ. Makanya kalau di lapangan itu nggak semudah itu, apalagi kalau ngecor. Sekarang udah selesai cor. Asik. Jadi udah nggak ada Aman dong. tanah-tanah lagi. Udah bisa diinjak-injak. Sekarang tuh posisinya lagi bikin sepatu beton. Nah, ini sepatu beton kayak gini teman-teman. Nah, ini jadi nanti buat bekistingnya itu kita kan pengennya pakai multiplex, ya kan? Multiplexnya itu kalau pakai 18 mili kayaknya terlalu mahal. Dan gue juga pengen nyoba pakai 12 mili tapi film. Oh ya, juga jangan lupa kalau teman-teman pengen lihat progresnya dari berapa harga besi, berapa harga cor-coran mobil segala macam, itu udah ada di video-video yang sebelum-sebelumnya lagi. Nanti ada playlistnya ya. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia, kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.